Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia. Insyaallah di sini kami akan menjelaskan tentang diksi. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri Maha Bintang dan Muhammad Hegi Samudra. Berikut penjelasan yang pertama disampaikan Hegi Samudra. Baiklah, yang pertama ada definisi dari diksi. Jadi pengertian diksi menurut KBBI adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, jadi dengan kata lain, pengertian diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain. Nah, sehingga dari semua itu didapatkan efek yang sesuai dengan yang kita inginkan. Keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, ini juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan. Nah, itu sebabnya para pembicara sering membaca dan berlatih agar menguasai diksi dan pilihan kata ketika berbicara. Selanjutnya ada fungsi dari diksi. Nah, jika kita mengacu pada kegunaan diksi yang tadi telah disebutkan, bahwa tujuan penggunaan diksi adalah untuk membantu pembicara atau penulis menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat sehingga pendengar, penonton, atau pembaca dapat memahami isi pesan tersebut. Selain itu, penggunaan diksi juga bertujuan untuk memberikan keindahan dan ekspresi pada pesan, baik itu melalui lisan maupun tulisan. Pilihan kata tertentu dapat membuat suatu kata menjadi lebih halus dan lebih indah. Nah, lalu secara umum, berikut adalah beberapa fungsi diksi. Yang pertama adalah membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Pemilihan kata yang tepat akan membuat audiens lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh seseorang. Pesan ini dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan diksi akan membuat pesan tersebut jadi lebih mudah dimengerti oleh orang lain. Lalu yang kedua adalah menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Pemilihan kata yang tepat juga membuat proses komunikasi menjadi lebih efektif. Dengan diksi yang tepat, audiens atau pembaca tidak mengalami kesalahpahaman tentang gagasan atau ide yang ingin disampaikan, sehingga dampaknya akan sesuai dengan isi pesan. Nah, lalu fungsi yang ketiga adalah menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Diksi juga dapat berfungsi sebagai bentuk ekspresi penulis atau pembicara, sehingga audiens atau pembaca lebih memahami pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, pemilihan kata yang tepat juga dapat membangun imajinasi audiens atau pembaca karena dapat merasakan emosi dan perasaan pembicara atau penulis. Nah, lalu fungsi yang terakhir adalah menjadi hiburan. Diksi juga bisa menjadi penghibur bagi audiens dan pembaca. Kenapa? Karena setiap pesan, ekspresi, atau perilaku yang disampaikan oleh penulis atau pembicara akan menghibur pendengar, penonton, ataupun para pembaca. Selanjutnya ada diksi berdasarkan maknanya. Nah, yang pertama adalah diksi dengan makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif di sini adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Nah, contohnya, Budi adalah orang yang senang bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Di sini kata kerja keras merupakan sesuatu yang harfiah atau tidak ada makna tersirat di dalamnya. Jadi maknanya itu apa adanya. Itu yang disebut dengan denotatif. Lalu yang kedua adalah diksi dengan makna konotatif. Konotatif di sini maksudnya adalah kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Andi sering membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kata membanting tulang di sini tentunya bukan sesuatu yang secara harfiah begitu, melainkan merupakan suatu kiasan yang dimana arti sebenarnya adalah sering bekerja keras. Itu adalah makna konotatif atau makna yang tersirat. Nah, sekarang diksi berdasarkan leksikal, yaitu yang pertama sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Berikut ini contoh sinonim. Bahagia sama dengan senang. Matahari sama dengan mentari. Kemudian yang kedua ada antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata yang lain. Berikut contoh antonim. Naik lawannya turun. Kemudian besar lawannya kecil. Nah, selanjutnya adalah homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. Berikut contoh homonim. Yang pertama, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Yang kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. Berikutnya yaitu homofon.
Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal sama. Berikut contoh homofon. Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Yang kedua, Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Berikutnya adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Berikut contoh homograf. Makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Yang kedua, wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Berikut contoh polisemi. Yang pertama, para nasabah yang menabung di bank akan mendapatkan bunga setiap bulan. Yang kedua, Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Berikut contoh hipernim dan hiponim. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim, gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Nah, kita beranjak kepada ciri diksi. Menurut Goyers-Keraf, ada beberapa syarat dalam ketepatan diksi. Di antaranya yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Kedua, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Kelima, harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Keenam atau yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Baik teman-teman semua, cukup sekian dari kami presentasi terkait diksi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.